Saudara sebangsa dan setanah air, salam sejahtera. Dalam video saya kali ini, saya menyampaikan berita tentang mimpi. Catatan saya, nasihat saya bagi Anda sekalian, bagi saudara sekalian, jangan percaya kepada mimpi. Karena mimpi adalah bunga tidur. Orang yang banyak tidur biasanya selalu banyak mimpi. Jadi mimpi tidak bisa dipegang kebenarannya. Maka jangan percaya kepada mimpi. Tetapi sebaliknya saudara, saya menasihati saudara, menasihati Anda, siapa saja yang mendengarkan, yang menonton video saya ini, percayalah kepada fakta. Percayalah kepada segala sesuatu yang ilmiah. Percayalah segala sesuatu yang bisa diuji kebenarannya. Jangan percaya kepada mimpi-mimpi dan jangan percaya kepada hoax, kepada berita-berita bohong. Nah, kali ini saya mau menyampaikan berita tentang mimpi saya. Saudara tidak perlu percaya kepada mimpi saya, tetapi saudara perlu mempercayai fakta yang terjadi. Jika sebuah mimpi hanyalah sebuah mimpi, jangan dipercaya. Tetapi jikalau mimpi itu akan menjadi sebuah kenyataan, mimpi itu adalah fakta, maka harus dipercaya. Mimpi yang baik, mimpi yang istimewa, itu sesungguhnya memberitahukan segala sesuatu, menyatakan segala sesuatu yang rahasia, sesuatu yang penting, tidak terjangkau oleh orang-orang lain, tetapi secara khusus diberikan kepada orang-orang tertentu. Jadi percayalah bahwa mimpi itu berita yang belum pasti. Tetapi fakta dari mimpi adalah kenyataan yang harus dipersiapkan. Bisa dihadang, bisa ditolak, tetapi juga bisa menjadi pengharapan. Jadi fakta adalah kebenaran yang tidak bisa dipalsukan. Sedangkan mimpi baru bayangan yang tidak bisa dipahami. Mari, saudara, inilah mimpi saya untuk Indonesia. Inilah mimpi saya untuk tanah air tercinta Republik Indonesia. Saya melihat di wilayah Indonesia ini diselimuti oleh kegelapan yang sangat pekat. Di wilayah-wilayah, di bagian-bagian kota di Indonesia ini diliputi dengan kegelapan yang sesungguhnya sungguh gelap dan sangat menakutkan, seram, ngeri. Kegelapan seperti awan yang sangat gelap, mengandung kandungan kegelapan, mengandung kilatan petir, mengandung angin dengan arah yang tidak menentu. Kegelapan dari ujung utara, bagian-bagian di tengah, bagian-bagian selatan, bagian-bagian timur, dan seterusnya.
di Indonesia diliputi kegelapan. Itu mimpi saya, saudara. Dan saya merenungkan apa arti mimpi itu. Apa yang akan disampaikan di dalam penglihatan yang saya lihat di dalam mimpi itu. Saudara, kegelapan yang terjadi itu ada dua hal yang bisa kita gali dan kita renungkan. Kegelapan itu adalah suatu bencana yang terjadi. Adalah suatu malapetaka. Suatu penderitaan. Sesuatu persoalan yang sulit. Persoalan yang besar. Persoalan yang akan terjadi. Gelap gulita. Saudara, di Indonesia sedang diliputi keadaan yang gelap itu. Arti berikutnya, kegelapan menandakan ada sesuatu gerakan. Kita tahu kegelapan itu digerakkan oleh roh kegelapan. Roh kegelapan berasal dari iblis, dari kerajaan setan, kerajaan neraka. Di Indonesia ini di berbagai wilayah, kemungkinan besar memang ada gerakan-gerakan kejahatan, gerak-gerakan roh kejahatan, roh kegelapan. Roh-roh yang tidak terlihat itu mempengaruhi pikiran manusia, sedang menggunakan manusia-manusia yang bisa mereka rekrut, bisa mereka dapati, bisa mereka pengaruhi untuk mereka gerakkan untuk berlaku jahat terhadap negeri Indonesia ini. Mereka akan melawan setiap hal yang baik, akan melawan setiap usaha kebaikan, akan melawan setiap usaha peraturan yang dibuat oleh pemerintah kemungkinan, oleh pihak-pihak tertentu kemungkinan. Hal-hal yang baik mereka lawan. Dan mereka dipakai oleh kuasa kegelapan, oleh roh-roh kegelapan, oleh kerajaan setan, kerajaan kegelapan, untuk mengacaukan keadaan, untuk mengacaukan situasi dan kondisi, untuk memperkeruh situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Itu arti yang kedua, saudara. Itu mimpi yang saya alami, mimpi yang pertama. Tidak berhenti sampai di situ. Mimpi saya disambung dengan suatu kejadian yang nyata. Bahwa terjadi suatu badai yang sangat kencang. Angin badai, gemuruh guntur, dan juga kilat, petir. Dan kemudian diiringi banjir bandang seperti tsunami. Dan rumah-rumah diterjangnya hancur tenggelam. Orang-orang lari pontang-panting menyelamatkan diri. Ada yang terlindas, ada yang terhempas, dan ada yang tenggelam di dalam lumpur. Namun ada yang diselamatkan. Banyak orang yang bisa menyelamatkan diri. Arti mimpi saya yang kedua ini, saudara, ini tidak perlu diterjemahkan dan diartikan. Tetapi ini jelas, ini adalah suatu bencana. Suatu persoalan besar, suatu penderitaan yang terjadi. Nah, saudaraku, saat ini pandemi corona sedang merajalela, sedang berkembang dengan begitu luar biasanya. Memakan dan menangkap, bahkan membunuh siapa saja yang bisa ditangkap. Saudara, biarlah mimpi saya ini boleh saudara dengar, boleh saudara simak. Siapa saja yang akan diselamatkan dari bencana ini, dari pandemi COVID-19 ini, dan siapa saja yang akan ditangkap, terhempas,
dan tidak sanggup melewatinya. Karena mereka sembrono, karena mereka berpikir melawan logika, melawan fakta tentang COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia ini. Mereka menganggap COVID-19 tidak ada dan seterusnya. Nah, saudara, biarlah juga kita semua bisa merenungkan bahwa di wilayah-wilayah Indonesia ini siapa saja orang-orang yang tidak memiliki moral dan karakter yang baik, kepribadian yang benar, ketaatan kepada Allah yang benar, kerendah hatian dan kasih kepada saudara-saudara yang lain. Mereka bisa saja direkrut oleh roh-roh kegelapan, oleh roh-roh dari kerajaan neraka. Pikiran mereka, perasaan mereka akan diikat, dan mereka menjadi alat bagi kegelapan untuk merusak setiap usaha kebaikan, setiap usaha kebenaran, setiap usaha untuk kesejahteraan, setiap usaha untuk menangkal COVID-19. Mereka akan rusak. Mereka akan dipakai menjadi orang-orang yang jahat di tengah-tengah bangsa ini. Saudara, inilah mimpi saya. Saudara tidak perlu percaya kepada mimpi saya. Tetapi jikalau ada pelajaran, saudara perlu perhatikan. Karena mimpi saya ini, saya rasakan bukan main-main. Dan mimpi ini akan menjadi fakta, menjadi kenyataan bagi siapa saja yang percaya dan bagi siapa saja yang melawannya. Terima kasih, kiranya menjadi berkat bagi setiap orang, bagi saudara, sebangsa dan setanah air, bahkan di seluruh dunia ini. Esensinya sama. Semua harus melihat jati dirinya. Di dalam kelompok mana kita sedang berada. Kelompok kebenaran ataupun kelompok orang-orang jahat yang sesungguhnya dipakai oleh kegelapan untuk melawan kebenaran. Salam.